kita memberikan selamat kepada orang-orang yang mereka punya keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, maka seakan-akan kita memberikan kepada mereka ucapan selamat telah berbuat syirik kepada Allah. Semangat para generasi muda ini yang bergelora ini harus dibungkus dengan ilmu, dibangun di atas pondasi ilmu. Jadi dia inginkan perbaikan, justru dengan cara yang salah, akhirnya memunculkan kerusakan yang lebih besar dari itu. Ya benar, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Namun jangan ini dijadikan argumentasi untuk kita berbuat kesalahan. Mereka menjaga Allah Ta'ala ketika mereka di masa muda, Allah jaga mereka ketika mereka sudah tua. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pemirsa Ngobrol Santai bareng Ustadz dimanapun berada dan pemirsa Surau TV dimanapun berada. Agama Islam merupakan agama yang sempurna yang telah Allah turunkan dan Allah sempurnakan. Sebagaimana yang bisa kita baca dan kita pahami juga dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang potongan ayat Qurannya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Dari ayat ini bisa kita melihat bahwasanya agama Islam telah Allah sempurnakan. Nikmat telah Allah sempurnakan bagi kita dan Islam telah Allah ridhoi sebagai agama kita. Nah, pemirsa, kendati demikian, pada saat ini fakta kita lihat bahwasanya sangat banyak beragam corak dalam beragama Islam yang kita lihat, baik itu dari sisi akidah yang juga berimbas kepada sisi muamalah dalam beragama. Nah, ada yang 73 golongan dari agama Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 di neraka dan 1 yang selamat. Nah, pertanyaan nih pemirsa rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita ini sebenarnya golongan yang mana sih? Maka perlu untuk kita ketahui bersama. Pada Ngobrol Santai bareng Ustadz kali ini bersama guru kita Buya Muhammad Al-Bisham Al-Sim'ah Hafidhullah Ta'ala dengan tema kita golongan yang mana sih? Nah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustadz, suasana pantai yang lumayan sejuk Ustadz. Ya, alhamdulillah. Angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi Ustadz. Ustadz, ini pembahasan kita kali ini agak berat nih Ustadz. Perkara akidah ya Ustadz. Terkait dengan akidah. Nah, tentu kita sudah mengetahui ya Ustadz bahwasanya agama Islam ini atau umat Rasulullah SAW itu terpecah menjadi 73 golongan Ustadz. Ya, dalam sebuah hadis. Dalam narasinya juga disebutkan bahwa hanya 1 yang selamat Ustadz. Ya. Sekarang kita melihat bahwasanya dalam beramal ini ada yang pertengahan gitu Ustadz. Ada yang berat kiri atau berat kanan. Ini sebenarnya maksudnya gimana ya Ustadz? Yang pertengahan ada, yang berat kiri gimana, yang berat kanan gimana juga Ustadz? Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Islam ini umat wasatan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Yang demikian kami telah jadikan kalian umat yang tengah-tengah. Tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu meremehkan dan merendah, tidak rendah, atau tidak terlalu melalaikan, tidak terlalu keras, tidak terlalu lunak, tapi tengah-tengah. Namun tidak setiap yang tengah-tengah itu adalah benar, sebab ada bohong, ada jujur. Tengah-tengah antara bohong dan jujur nggak boleh. Nah. Iya. Jadi jujur itu yang benar. Ya. Tidak ada misalkan, oh jangan kita jujur betul, jangan kita bohong betul. Nah. Tapi diplomasi sedikit. Nggak bisa. Nah, antara manipulasi itu adalah ya bohong. Nah. Tapi bahasanya aja, redaksinya berbeda. Iya. Atau diksi katanya berbeda.
Allah Subhanahu wa taala jadikan umat Islam umat yang betul-betul wasatan, itu maknanya dari istiqamah. Adil, Ya. istiqamah, ya, i'tidal, yakni yang berada di atas kebenaran. Itu yang namakan dengan wasatan. Wasatan. Ya sekarang kan ada orang yang apa namanya, kita harus tengah-tengah. Iya. Kita harus, kalau bahasa sekarangnya, harus moderasi. Nah, kan itu, Ustaz. gitu kan. Ini menjadi salah satu pertanyaan nanti. Oh gitu. Oh iya, silakan. Nah, Ustaz, Masya Allah. Jadi memang wasatan di sini bukan berarti dimaknai mentah-mentah sebagai tengah-tengah ya, Ustaz. Tengah-tengah ya. Nah, berarti tentu tengah-tengah yang dimaksud adalah istiqomah gitu, Ustaz. Di atas kebenaran. Di atas kebenaran. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, terkait dengan hal ini, Ustaz, Anda teringat salah satu hadis yang disampaikan Rasulullah SAW, bahwasanya ada 3 orang pemuda yang mendatangi Rasulullah SAW, yang mereka bertiga mengatakan, yang pertama, bahwasanya mereka ini akan selalu beribadah sholat malam gitu, Ustaz, tanpa tidur sama sekali. Kemudian ada yang ingin selalu berpuasa tapi nggak mau buka gitu, Ustaz. Dan yang ketiga, ingin jauh dari wanita dan tidak ingin menikah gitu, Ustaz. Dan pada akhirnya ini semua dibantah Rasulullah, Ustaz. Kan niatnya baik begitu, Ustaz. Nah, ini bagaimana, Ustaz, penjelasan rincinya, Ustaz? Yang pertama, tidak semua orang yang punya niat baik mencapai kepada kebaikan itu. Ya. 3 orang tadi, dia datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, datang ke rumah Rasulullah, menanyakan ibadahnya Rasulullah. Lalu dijelaskan oleh Aisyah. Lalu para sahabat yang 3 ini menganggap ibadahnya sedikit. Tapi mereka mengetahui Rasulullah dijamin masuk surga. Iya. Kalau begitu muncullah inisiatif tadi. Saya tidak akan saya akan sholat malam terus panjang malam. Iya. Yang satu lagi, saya akan puasa terus setiap hari. Ya, dan yang satu lagi, dia menganggap bahwasanya pernikahan akan mengganggu ibadahnya kepada Allah. Kalau gitu saya tidak akan menikah selama-lamanya. Ketika sampai kepada Nabi SAW, ya, lalu Nabi mengatakan, kenapa ada kaum yang mengatakan begini dan begitu? Dan aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidur, saya bangun, saya tidur. Saya sholat malam, saya tidur. Ada waktunya untuk tidur, ada waktunya untuk beribadah. Saya puasa, saya berbuka. Ada saatnya berpuasa, ada saatnya berbuka, tidak berpuasa. Dan aku menikahi wanita. Siapa yang enggan dari sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Nah, ini Nabi SAW pengen mengembalikan mereka ini. Mereka sudah berada di titik ekstrim. Iya. Berlebihan ya. Berlebihan. Ya. Yaitu terlalu ifrat, itu istilahnya, ya. Nah, jadi mereka tidak lagi di tengah-tengah nih. Tapi sudah terlalu ekstrim. Ya, sehingga Nabi SAW mengembalikan. Ya, yang berada di atas tengah-tengah. Nah, itu dia. Ini di zaman Rasulullah ya, Ustaz? Zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah. Dan semangat, ya ada semangat bagus, tapi semangat jika tidak dihukum atau bungkus bukan dibungkus, dibatasi oleh aturan agama, dia akan menjadi meleset dia. Masya Allah. Tapi Ustaz, sekarang kebalikannya nih, Ustaz. Bagaimana juga dengan orang yang berlalai-lalai gitu, Ustaz, atau menganggap nggak usah ibadah wajib, atau menganggap ibadah wajib itu adalah ibadah yang mungkin nggak perlu dilakukan, atau bagaimana ya, Ustaz? Lawan dari yang ekstrem tadi nih, Ustaz. Ekstrem. Kalau ada orang yang mengatakan, oh nggak usah beribadah wajib, wah ini berbahaya nih, dosa dia. Ya, dosa dia. Tapi bagaimana kalau seandainya ada orang mengatakan, saya akan mengamalkan ibadah wajib saja, ya, saya tidak mengamalkan sunat. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitu maktubat wa sumtu ramadan wa halaltul halala wa haramtul harama adkhulul jannah. Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau seandainya aku sholat 5 waktu saja, dan
Aku puasa bulan Ramadan. Aku menghalalkan yang halal dan aku haramkan yang haram. Dan aku tidak menambah dari itu. Apakah aku bisa masuk surga? Kata Nabi, bisa masuk surga. Nah, Dan mereka katakan, afulah wa in sadaq. Dia akan beruntung jika dia betul-betul jujur. Siapa yang menjamin solat kita yang 5 waktu ini sudah diterima? nggak ada ya Ustaz. Maka solat sunat itulah yang penyempurnanya. Siapa yang menjamin bahwasanya puasa bulan Ramadan kita sudah sempurna? Maka puasa sunat itulah yang akan menyempurnakannya. Iya, iya. Ya. Siapa yang di antara kita yang sudah menghalalkan yang halal sehingga dia melakukan mengerjakannya atau meninggalkan yang haram, ya? Jangan-jangan kita sudah bisa banyak melakukan hal-hal yang haram tanpa kita sadari, ya. Iya. Nah, maka oleh karena itu ibadah sunat, ya, itu akan menambah nilai-nilai kita Nah, sehingga amal ibadah kita lebih banyak daripada dosa-dosa kita, dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. nah Ustaz. Masya Allah. Berarti memang ekstrim nggak boleh, terus terlalu meremehkan belalai-lalai juga tidak boleh. nggak boleh ya Ustaz. Nah, Sedang. Sehingga di dalam beribadah pun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. fa inna ahabbal amali ila Allah adwamuhu wa in qalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, khudhu minal amali ma tutiqun. Wahai manusia, lakukanlah pekerjaan yang mampu kalian kerjakan. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Fa inna ahabbal amali ila Allah adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang continue walaupun dia sedikit. Nah, itu yang berarti itu dah tengah-tengah. Iya. Tidak ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Ya. Nah, Ustaz, Masya Allah. Ustaz, kembali kita dalam kepada istilah moderasi tadi. Iya, Ustaz. moderasi. Ini pembahasan yang menarik sebenarnya Ustaz. Karena kita mengenal bahwasanya di dunia akademis Ustaz, ataupun dari artikel-artikel yang kita baca bahwasanya pertengahan yang sering diartikan itu dalam bahasa akademis adalah moderat gitu Ustaz. Moderat atau moderasi, dan terkadang juga diartikan sebagai bentuk pertengahan, tapi dalam prakteknya kita lihat bahwasanya pertengahan antara agama satu dengan agama lain juga gitu Ustaz. Dalam artian toleransinya kebablasan gitu Ustaz. Nah, ini gimana Ustaz arti pertengahan sebenarnya, dan juga pendapat Ustaz terkait dengan istilah moderat ini Ustaz? Yang Dia moderasi itu kalau dibawa ke bahasa Arab adalah i'tidal dan wasatiyah. Dia mencakup adil, kemudian istiqamah, kemudian al-wasat, tengah-tengah, kemudian tawazun, keseimbangan. Ya. Berat sebelah itu tidak adil, tidak wasatiyah. Ya. Ada keseimbangan. Nah, maka makna dari wasatiyah itu adalah sebuah pemahaman yang menjadikan seseorang mengamalkan agamanya yang membawa dia untuk bisa bertindak lurus terhadap dirinya dan terhadap orang lain. Yang menilai wasatiyah atau moderasi itu bukan diambil dari perasaan dan bukan diambil dari budaya, tetapi dia harus diambil bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. ini catatan pentingnya ya. Ini catatan penting nih. Apa yang dikatakan moderasi oleh Al-Quran dan Sunnah itu dia yang kebenaran. Mana pada hakikatnya dakwah kepada moderasi adalah dakwah kepada dinil haq, agama yang benar. Dakwah ilal haq, berdakwah kepada kebenaran, yaitu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Di dalam kita dalam beragama, bagaimana seharusnya kita beragama? Kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kemudian bagaimana kita bersikap dengan orang lain? Juga Islam sudah menjelaskan. Ya, dalam surat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Itu adalah sikap
tengah-tengah yang sudah dipatri di dalam Al-Quran. Wahai orang-orang kafir. Jadi bukan moderasi, kita tidak boleh mengatakan orang kafir. Nah, Itu salah. nah, Ya, Al-Quran sini mengatakan, qul ya ayyuhal kafiru, katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. bahasa asli Al-Quran ya, Ustaz. Bahasa Al-Quran. Namun kita kan antipati Diksi yang terhadap- dicarikan oleh Al-Quran. Mhm. Jangan kita mencari yang lain lagi. Iya, iya, iya. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak mengibadati apa yang kalian ibadati. Ya. Wala antum abiduna ma'abud. Kalian juga tidak mengibadati apa yang kami ibadati. Wala ana abidun ma'abadtum. Aku tidak mengibadati apa yang kalian ibadati. Wala antum abiduna ma'abud. Kalian juga tidak akan mengibadati apa yang kami ibadati. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kita saling toleransi. Anda beribadah, silahkan. Kami beribadah, berikan kenyamanan kami beribadah. Sebagaimana kami memberikan kenyamanan kepada Anda untuk beribadah. Tapi kami tidak ikut dengan atribut kalian, sebagaimana kalian tidak mengikuti atribut kami. Ya, jangan dipaksa kami untuk datang ke tempat ibadah kalian, sebagaimana kami tidak memaksa Anda untuk datang kepada ibadah kami. Itu yang dinamakan dengan moderasi. Ketika ada seorang muslim datang ke tempat ibadah orang-orang kafir, mana perbedaan kita? Identitas kita nih Iya, iya, iya. sebagai seorang muslim. Ya. Terdapat ungkapan ulama yang sangat parah sekali ya, artinya sangat tegas bahwa kita tidak boleh mendatangi orang-orang kufar tempat ibadah mereka pada saat mereka beribadah. Kenapa? Karena mengibadati selain Allah. Jika kita hadir di sana, seakan-akan kita menyetujui mereka dalam beribadah mereka itu. Ya? Apakah kita rela Rabb kita yang menciptakan kita, menciptakan alam semua ini, kita rela dipersekutui? Itu tidak, Ustaz. Nah, tidak. Iya, Ustaz. Nah, jadi apa yang dilakukan ini namanya moderasi kebablasan. Toleransi juga ya, Ustaz, ya. Nah, toleransi kebablasan ya. Nah, Ustaz, tentu melihat fakta yang banyak terjadi sekarang, Ustaz, rasanya sangat sulit orang menerima hal ini tentunya, Ustaz, ya. Yang seharusnya tentu harus diperhatikan sekali ya, Ustaz, ya, tentang moderasi ini. Karena kan seiring perkembangan teknologi gitu, Ustaz, ya, komunikasi semakin terjaring antara satu orang dengan orang lain, lintas agama dan segala macamnya. Yang namanya persamaan itu selalu disuarakan gitu, Ustaz. Memang ini tentu tidak salah ya, Ustaz, persamaan ya, Ustaz, yang kita suarakan. Namun persamaan yang mana ya, Ustaz? Ya. Yang pertama, kita ada persamaan dari satu sisi. Apa persamaan kita? Sama-sama warga Indonesia. Nah. Ya. Tapi mau tak mau kita harus ada perbedaan. Yaitu pertama perbedaan akidah. Perbedaan akidah bukan menonjolkan kita untuk saling bermusuhan. Ya. Tapi seharusnya adalah muncul saling menghargai. Ya, saling menghargai. Kenapa? Karena kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang yang bukan seagama dengan kita. Ya, yakni sama dengan misalkan sebuah sekolah. Tidak ada pemaksaan orang lain untuk masuk dalam sekolah ini. Tapi ketika dia masuk dalam sekolah ini, dia wajib mengikuti aturan mainnya. Kalau tidak, dia dikeluarkan dari sekolah itu. Iya, iya. Maka seorang muslim ketika dia mengikuti ajaran agama Islam, dia harus mengikuti ajaran agama Islam sebenarnya. Harga pasti ya, Ustaz. Itu kalau enggak ya bagaimana lagi kan gitu ya. Nah, makanya kemudian kita saling menghargai. Iya. Ya. Dan dalam agama kita, dalam Al-Quran surah Al-An'am dijelaskan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kalian mencela orang yang mengibadati selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mencela mereka. Kenapa? Boleh jadi karena ketika mencela mereka menyebabkan mereka mencela Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Jadi agama kita sudah jelas. Kalau berdialog dengan mereka, wajadilhum billati ihsan. Ya. Nah, jadi kaidah-kaidah agama kita sudah jelas karena agama kita ini adalah agama sempurna yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita di mana? Kita harus berada di yang benar. Yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Karena Nabi SAW telah mengatakan bahwa
orang yang akan selamat itu adalah man kana mithla ma ana alaihi wa ashabi. Tentu satu golongan ini adalah yang itu ya Ustaz. Ya. Nah, Ustaz, terakhir ya Ustaz, nasihat dan juga kiat kita sebagai seorang pemuda Islam Ustaz. Bagaimana cerdas melihat berbagai banyaknya masalah apa ya Ustaz ya? Perbedaan-perbedaan yang ada sekarang begitu Ustaz. Baik itu dalam pemahaman terkait dengan istilah-istilah dalam agama Islam dan juga terkait dengan perbedaan-perbedaan fikih dan segala macam, dan sampai ini menjadikan kita beranggapan bahwasanya tidak ada persatuan dalam agama Islam itu gitu Ustaz. Karena banyaknya perbedaan pemahaman dan segala macamnya gitu Ustaz. Mungkin ini Ustaz nasihatnya. Bukan tidak ada persatuan. Malah kita disuruh untuk bersatu. Nah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, jangan berpecah belah. Perbedaan itu adalah fitrah, sunatullah. Perbedaan. Perpecahan itu dilarang. Maka supaya jangan berpecah, kembalilah bersatu di dengan tali Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Qur'an. Ya, kita disuruh untuk bersatu, dilarang untuk berpecah belah. Nah, jadi orang-orang yang mungkin ada terjadinya perbedaan-perbedaan, maka kita harus mendekat kepada kebenaran. Dua orang yang berbeda, pasti ada satu yang benar. Ya, tiga orang yang berbeda, pasti ada satu yang benar. Nah, maka oleh karena itu kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini kuncinya, Ustaz. Ini kunci. Masya Allah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustaz. Mudah-mudahan dengan tema yang ini Ustaz bisa membuat hati kita lebih tenang gitu ya Ustaz ya. Menyikapi berbagai perbedaan yang ada dan solusinya sudah ada ya Ustaz. Ya. Masya Allah. Tapi Ustaz Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ya ngobrol santai bareng Ustaz kali ini, mudah-mudahan bermanfaat tentunya. Dan marilah kita mengamalkan agama Islam sebagaimana sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah serta wasitiyah pertengahan dalam beragama. Barakallahu fikum, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Hayakumullah.